6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah. Ya, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kanu yad'una Allah Taala, adalah mereka para sahabat Nabi memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah sittata asyhurin, 6 bulan. Ya, 6 bulan, ayyablughahum Ramadan, agar usia mereka disampaikan kepada Ramadan. Bertemu kembali dengan kami di channel Hati Dakwah. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengerti ya. Nanti kalau ada tulisan marhaban ya syahrul Ramadan, itu bukan artinya selamat datang wahai bulan Ramadan, bukan. Ya, artinya apa Bu? Kita melapangkan, ya, menyiapkan waktu dan tempat untuk kedatangan bulan Ramadan. Membuka hati seluas-luasnya untuk kedatangan bulan Ramadan. Bahasa gampangnya begini Bu, kalau marhaban ya Ramadan begini nih Pak, Bu, yang gampang ini. Wahai Ramadan, kami telah membuka hati, meluaskan hati, ya, selapang-lapangnya, dan membukakan seluruh apapun, ya, untuk menyambut kedatangan Engkau ya Ramadan. Maka datanglah, kami sudah siap untuk menyambut kedatanganmu. Jadi ibarat tamu, kita benar-benar bersambut, ya, memberikan kegembiraan bahwa kita senang dengan kedatangan tamu. Maka tamu akan betah di rumah kita. Demikian juga Ramadan. Artinya marhaban ya Ramadan, wahai Ramadan, ayo datanglah, kami sudah siap dengan lapang dada, dengan lapang hati. Apapun sudah kami persiapkan untuk menyambut kedatangan Engkau. Jelas Pak? Jadi bukan selamat datang artinya, ya, tapi lebih kepada usaha kita, ya, di dalam menyambut Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja amal yang dapat kita lakukan untuk menyambut datangnya Ramadan? Nah, ini para santri pentingnya. Yang pertama tentunya adalah bersyukur. Ya, bersyukur. Kenapa bersyukur? Yang pertama, kita masih hidup tentunya. Kita masih diberikan panjang umur. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan pada hati kita, Allah masih memberikan pada diri kita harapan-harapan, kerinduan, rasa kangen, rasa cinta akan datangnya bulan Ramadan. Karena ada orang yang diputus hatinya, datang bulan Ramadan tidak ada gerakan sama sekali, nggak ada nafasnya sama sekali. Dianggap Ramadan itu bulan-bulan biasa saja, jadi nggak ada nilainya apa-apa di mata mereka. Dan kita bersyukur kita diberikan harapan-harapan oleh Allah, kesenangan, kebahagiaan dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, yang pertama itu bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, kita bersyukur. Ya, lalu yang kedua, banyak berdoa kepada Allah. Doanya banyak, ya, kemarin kita sudah baca doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Ibu, Pak, Andri, para sahabat Nabi itu Bu, enggak seperti kita. Mereka 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah banyak berdoa kepada Allah. Enggak kayak kita. Ramadan mau datang hari Senin, baru Minggu kita ingat, besok Ramadan ya. Sahabat Nabi 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah. Ya, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kanu yad'una Allah Taala, adalah mereka para sahabat Nabi memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah sittata asyhurin, 6 bulan. Ya, 6 bulan, ayyablughahum Ramadan, agar usia mereka disampaikan kepada Ramadan. Jadi kalau sekarang Ramadan nanti di bulan Maret, 6 bulan sebelumnya mereka udah berdoa Bu, supaya usianya sampai. Kalau kita kan nyantai aja, yang dagang-dagang, ya kan, yang arisan-arisan gitu. Ya, besok baru ingat, iya besok puasa. Ya sekalian. Nah, sahabat Nabi 6 bulan sebelumnya mereka udah menyiapkan diri, tarhib namanya itu, menyiapkan dirinya untuk menyambut datangnya Ramadan dengan banyak berdoa kepada Allah.
6 bulan setelah Ramadan berlalu, mereka pun nggak santai. Mereka kembali berdoa kepada Allah supaya amal-amal di bulan Ramadan diterima. Mereka menangis kepada Allah. Selama 6 bulan mereka nggak berhenti ya mohon kepada Allah. Kenapa? Karena mereka khawatir amal-amal di bulan Ramadan itu tidak diterima oleh Allah. Begitu khawatirnya mereka. Wa yad'una sittata ashhur. Dan mereka kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan. Untuk apa? Ayyataqabbala minhum, agar amal-amal mereka diterima oleh Allah. Jadi sebelum datangnya Ramadan mereka berdoa supaya sampai Ramadan. Ramadan selesai mereka berdoa kepada Allah agar amalnya selama 6 bulan itu mereka berdoa terus supaya apa? Amalnya diterima. Bagaimana dengan kita? Makanya kan kalau lebaran Bu, ucapan pertama kali yang diucapkan itu bukan halo, ya mohon maaf lahir batin, oh ya today, bukan. Yang kita ucapkan apa Pak? Bu, kalau salaman dengan teman, iya cing, tante gitu ya, bukan. Yang diucapkan itu taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu, mudah-mudahan Allah menerima amal. Minna, amalan kami, wa minkum, dan amalan kalian. Itu yang diajarkan Nabi, sunnah Ibu. Besok kalau ketemu teman itu dulu ucapin. Ya, memang agak melibet kalau nggak biasa. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Kenapa Bu? Karena di antara kita tidak ada yang bisa menjamin amalan kita diterima oleh Allah. Maka sambil salaman kita saling doain, berharap kepada Allah. Mudah-mudahan amalan bulan Ramadan kita diterima. Ya, banyak doa-doa yang lain ya Bu, nanti Ibu silakan buka. Kalau enggak nanti saya share di grup ya doa-doa yang biasa dibaca oleh para sahabat Nabi SAW. Ya, ada Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan ya wa tasalamhu minni mutaqabbala. Satu itu, terus yang awal tadi sudah saya sebutkan ya, nanti saya share di grup berbiasa. Yang ketiga sekalian, banyak berpuasa ya. Sudah mulai dari bulan apa kemarin Bu? Bulan Rajab sudah ada yang mulai berpuasa ya. Lalu nanti masuk bulan Sya'ban puasa lagi. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah kita belajar supaya nanti masuk bulan Ramadan sudah terbiasa puasa. Saksinya siapa? Saksinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata istri Nabi? Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Siti Aisyah, istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Ya, beliau berpuasa sebulan penuh dengan sempurna kecuali di bulan Ramadan. Ya, jadi Siti Aisyah tidak pernah Rasulullah itu puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Lalu selanjutnya wa ma ra'aituhu, dan aku tidak pernah melihat beliau aksara siyaman, lebih banyak puasanya, minhu fi Sya'ban, daripada bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah puasa secara full, secara sempurna, tidak pernah berkurang, itu bulan Ramadan. Dan beliau banyak melakukan puasa sunnah itu di bulan-bulan Sya'ban. Nanti sekitar 9 hari lagi kita akan masuk bulan Sya'ban, 8 hari ya masuk bulan Sya'ban. Nah, disitulah Rasulullah paling senang banyak puasa, dan kita disunahkan untuk puasa di bulan Sya'ban. Dalam rangka apa? Dalam rangka tarhib Ramadan, menyiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Yang terakhir, apa kita harus siapkan untuk menyambut datang Ramadan? Yang terakhir adalah bekal ilmu. Jangan lupa ngaji, cari pengajian-pengajian yang mengupas masalah puasa Ramadan. Karena Nabi sekalian sudah mengultimatum kita, Pak RT. Apa ultimatum dari Nabi? Rubba sa'imin hazzuhu min siyami. Banyak orang, betapa banyak orang, bukan sedikit, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, ilal ju' wal atos, kecuali lapar dan haus. Jangan-jangan kita dari banyaknya orang itu ya, dia puasa full dari pada subuh dia udah nggak makan sampai nanti masuk maghrib dia baru berbuka, puasanya nggak batal, tapi nggak dapat pahala, pahalanya kosong, nihil.
Kenapa? Ini yang perlu kita hati-hati. Ya, jangan mungkin ya kita telah berlaku kotor, berkata kasar, berkata kotor, ya, berdusta. Saudara sekalian, ya, itu yang menjadikan puasa kita tidak bernilai. Puasanya nggak batal, tapi ibu tidak mendapatkan pahala sama sekali. Kira-kira gimana Bu kalau begitu? Capek doang, nggak dapat apa-apa. Nah, makanya perlu dijaga ya Bu, perlu dijaga. Jangan sampai puasa kita full sampai maghrib, ya, tetapi tidak dapat apa-apa. Maka dijaga, ya, dijaga. Lebih baik kita di rumah kalau selama bulan puasa. Tutup pos ronda yang biasa dijadikan tempat berbicara di siang hari, tutup dulu. Ya, nggak ngerti juga setrum, ya, setrum. Nanti habis terawih buka lagi. Ya, mohon maaf untuk menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, ya, pahala puasa. Pos ronda ini kami tutup sementara dan akan dibuka kembali nanti setelah sholat tarawih. Al-Fatihah. Jelas ya? Jelas ya Bu? Ya. Ilmu, ya, ngaji, cari pengajian, ya, yang bahas masalah puasa. Banyak berkenaan dengan masalah puasa. Yang perlu diperhatikan ibu, cari referensi, ya, apa-apa yang batalin pahala puasa. Kalau batalin puasa mah gampang, ya, yang batalin puasa gampang, makan dengan sengaja, muntah dengan itu biasa. Tapi yang batalin pahala puasa itu yang ngeri. Jangan-jangan kita nggak sadar, ya, kita merasa puasanya udah selesai, tapi tidak tahunya tidak bernilai pahala sama sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita sampai dengan bertemu dengan bulan Ramadan nanti. Dan mudah-mudahan Allah berikan kuatan lahir batin kepada kita untuk bisa mengisi Ramadan dengan amal-amal soleh di dalamnya. Al-Fatihah.